kabarnya nih di rumah? Kak Silvana berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik. Apa kabar Cia? Iya. Nah, pagi hari ini Kak Silvana bersama dengan Cia Gracia. Iya. Kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Yuk, bangkit berdiri adik-adik sekalian di rumah. Kita mau ambil sikap yang baik dan manis. Kita mau berdoa sebelum kita memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mengucap syukur diberikan kesempatan bagi kami lagi untuk memuji memuliakan Engkau. Kami akan siap ya Tuhan memuliakan Engkau, bahkan mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, kita akan bersorak bagi nama Tuhan. Kita menyanyikan pujian bagi Tuhan. Mendiri di hati. Ayo. Iya. Hilanglah susahku, ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, selalu bergirang, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Ya, dengan kemenangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, selanjutnya adik-adik kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ambil sikap yang baik, ambil sikap yang manis, Cia. Kita akan berdoa menyanyikan pujian penyembahan bagi Tuhan Yesus. Firman Tuhan ku dengar. Haleluya. Tutup mata semuanya, nyanyikan lagu ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Ayo tutup mata semuanya. Adik-adik di rumah juga sikap berdoa. Kita akan berdoa untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Saatnya kami akan diberkati lagi lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, adik-adik sekalian. Tentunya kita semua sudah diberkati lewat pujian dan penyembahan kita pada saat pagi hari ini. Nah, saatnya kita kembali akan diberkati lewat renungan firman Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, boleh persiapkan Alkitab masing-masing. Cerita firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini bercerita tentang Yudas yang mengkhianati Yesus. Haleluya. Nah, adik-adik sekalian, kita mau belajar lagi pada saat pagi hari ini tentang salah satu dari murid Yesus yang menyerahkan Yesus. Nah, boleh dipersiapkan Alkitabnya sekali lagi adik-adik sekalian, dan kita buka bersama-sama firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini yang terambil di dalam Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-26
ayatnya yang ke-13 ke-14, Matius pasalnya yang ke-26 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-25. Ya, boleh dibuka Alkitabnya masing-masing dan kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Sambil adik-adik juga boleh menyaksikan gambar yang ditampilkan di samping Kak Silvana pada saat pagi hari ini. Matius pasal 26 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-26, ada dua perikop di sana. Yang pertama, Yudas mengkhianati Yesus, dan yang kedua, Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Nah, adik-adik sekalian, cerita ini sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat benar-benar memberikan satu pelajaran bagi kita. Nah, Kak Silvana baca dengan singkat di ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16, bunyi firman Tuhan. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Nah, adik-adik sekalian, ini adalah bagaimana Yudas pada saat itu sudah memiliki niat hati yang tidak baik kepada Yesus. Dia mencari satu waktu bertemu dengan para imam-imam. Dan di sana dia katakan bahwa apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu, menyerahkan dia yaitu Yesus. Itu yang Yudas katakan kepada para imam-imam. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka memberi dia 30 keping perak. 30 keping perak kepada Yudas diberikan. Nah, mulai saat itu hati Yudas dipenuhi dengan niat jahat untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Nah, adik-adik sekalian, selanjutnya pada saat itu Yesus dan murid-muridnya pada saat itu hendak merayakan hari raya roti tidak beragi yang terdapat di dalam ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-25, yaitu ketika Yesus merayakan Paskah dengan murid-muridnya. Pada saat itu, hari pertama di hari raya roti tidak beragi, mereka atau murid-murid Yesus dan Yesus pada saat itu bersama-sama berencana mempersiapkan satu tempat untuk mereka boleh merayakan Paskah bersama dengan Yesus pada saat itu. Mereka pun mencari tempat, Yesus memerintahkan mereka untuk mencari satu tempat, dan akhirnya mereka pun mendapatkan tempat untuk mereka bersama-sama merayakan makan Paskah bersama-sama dengan Yesus. Nah, apa yang terjadi adik-adik sekalian? Kita melihat bahwa ketika mereka sudah berkumpul, Yesus dan murid-muridnya pada saat itu sudah berkumpul. Nah, Kak Silvan akan baca ayatnya yang ke-20 adik-adik sekalian. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Jadi pada malam itu, Yesus duduklah bersama-sama dengan murid-muridnya untuk makan Paskah bersama. Nah, ketika mereka sedang makan, Yesus pun berkata kepada murid-muridnya bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya adik-adik, seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Yesus sudah tahu bahwa salah satu dari muridnya akan menyerahkan Yesus pada saat itu. Nah, murid-murid pada saat itu sangat kaget. Mereka berpandang-pandangan satu dengan yang lain. Mereka merasa bahwa bukan saya, sehingga mereka berganti-gantian berkata kepada Yesus saat itu bahwa bukan saya guru, bukan saya yang akan menyerahkan engkau. Dan apa yang Yesus katakan pada saat itu adik-adik sekalian, salah satu dari kalian hendak menyerahkan saya. Tetapi apa yang Yesus katakan? Tetapi ini haruslah terjadi. Memanglah demikian agar supaya genaplah nas atau genaplah nubuatan para nabi. Ya, seperti itu yang Yesus katakan. Tetapi murid-murid pada saat itu mereka sangat sedih. Mereka sangat sedih karena di antara mereka merasa bahwa mereka tidak ada yang akan menyerahkan Yesus. Tetapi Yesus mengetahui akan hal itu. Yesus tahu
yang sudah berencana untuk menyerahkan Yesus. Nah, yang terakhir dikatakan bahwa ayatnya yang ke-25 ya adik-adik sekalian, Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya. Jadi Yudas pun mengeluarkan perkataan pada saat itu adik-adik sekalian, bukan aku ya Rabi. Yudas pun berkata bahwa bukan saya guru yang akan menyerahkan engkau. Apa yang Yesus katakan adik-adik sekalian? Engkau telah mengatakannya. Yesus tahu bahwa yang sudah melakukan itu adalah Yudas. Dan oleh sebab itu ketika Yudas berkata bukan saya ya Rabi, Yesus pun menjawab bahwa engkau sudah mengatakannya. Nah adik-adik sekalian, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari cerita Yudas pada saat pagi hari ini? Pelajaran yang kita ambil adalah kita mau menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang benar-benar mencintai Tuhan dengan tulus. Yudas benar-benar tidak tulus mencintai Yesus. Yudas selama ini setiap hari berjalan bersama-sama dengan Yesus. Yudas selama ini mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Yudas selama ini melihat mujizat yang Yesus lakukan. Tetapi ternyata Yudas tidak tulus mencintai Yesus. Yudas tidak sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Sehingga dengan mudahnya dia menyerahkan Yesus. Dengan harga berapa tadi? 30 keping perak. Haleluya adik-adik. Bagaimana kita melihat seorang Yudas yang adalah seorang murid yang mengikut Yesus, menyerahkan Yesus. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita mau mengambil satu komitmen bahwa kita mau mencintai Yesus dengan sepenuh hati. Kita mau mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Yudas tidak mengasihi Tuhan dengan tulus. Tetapi kita sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai laskar Kristus, kita mau mengasihi dan mencintai Yesus dengan tulus hati dan dengan penuh kesungguhan. Puji nama Tuhan, biarlah lewat cerita firman Tuhan pada saat pagi hari ini, adik-adik di rumah diberkati dan kita yakin dan percaya bahwa di hari-hari ini dalam kondisi apapun yang kita alami adik-adik sekalian, kita tetap terus mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ketulusan. Jangan seperti Yudas ya adik-adik sekalian, tetapi kita tetap terus mengasihi Yesus. Puji nama Tuhan. Segera kita akan masuk dalam ayat hafalan kita pada saat pagi hari ini adik-adik yang terambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-73 ayatnya yang ke-1. Sekali lagi, ayat hafalan kita pada hari ini terambil di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-73 ayatnya yang ke-1. Bunyinya, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Sekali lagi, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Jangan lupa dihafalkan adik-adik sekalian. Seperti biasa boleh dikirimkan kepada Tante Lina dan Tante Nova. Kita akan akhiri ibadah kita saat pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kembali kami sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan kami mau belajar untuk menjadi anak-anak yang benar-benar mencintai Engkau dengan penuh ketulusan, dengan penuh kesungguhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkati terus kami semua adik-adik di rumah dalam menjalankan aktivitas setiap hari, dalam sekolah online-nya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah ya Tuhan kekuatan kesehatan Engkau berikan menjadi bagian dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu dimanapun berada. Kami mengucap syukur selesai dalam ibadah kami pagi hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Adik-adik sekalian, jangan lupa rajin cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, dan tetap terus jaga kesehatan dimanapun pergi dan berada. Tuhan Yesus memberkati.